Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang hadir dalam majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang berbahagia, suatu ketika saya memberikan penyuluhan di sekolah. Guru agamanya cerita kepada saya, kedapatan beberapa siswanya di dalam HP-nya itu video porno. Kemudian saya bicara dengan kepala sekolah bahwa coba sekali dirazia. Untuk ibu ketahui, sekolah itu adalah sekolah setingkat SMP berbasis keagamaan yang mewajibkan tamat sekolah itu hafal Quran minimal 3 juz. Juz 1, juz 30, yang 1 juz pilihan. Dari 157 anak, Bu ya, ternyata yang banyak menyimpan video-video tidak senonoh itu 47 orang. Dari 47 itu 17 adalah putri. Nah, ibu bayangkan, setingkat SMP berarti anak itu maksimal usianya 15 tahun. Sekolah berbasis keagamaan, dari 157, 47 itu banyak menyimpan video-video tidak baik. Apalagi yang sekolahnya di atas SMP, artinya SMA, yang sekolahnya agak longgar, artinya tidak berbasis keagamaan. Yang sekolah ini masuk setengah 8, balik jam 4, selesai asar baru balik gitu. Biaya sekolahnya harganya 600.000 satu bulan, toh jebol juga. Nah, ini Bu, hampir terjadi pada semua anak kita, cuman ibu tidak pernah periksa, itu saja masalahnya. Maka ibu tak ada pilihan. Kita ini wajib mengontrol HP anak sehari itu 2 kali. Mandi saja sehari 2 kali Bu, membersihkan badan kita ini itu sehari 2 kali. Maka wajib kita membersihkan HP anak itu sehari 2 kali juga. Ini karena orang tua ini kan lalai saja, nanti anak kalau sudah rusak baru ketahuan, ibu bingung. Nah, ini 2 hari yang lalu ya, sepulang saya dari Kalimantan kan, baru hari Senin, hari Rabu ada orang Batu Haji Sagulung ya, laki-lakinya perempuannya usia kelas 2 SMA, hamil 6 bulan, yang laki-lakinya kelas 1 SMA. Celakanya yang laki-lakinya non muslim, orang tuanya nggak tahu. Tapi saya tanya HP-nya, memang HP-nya ternyata setelah saya ambil banyak hal-hal yang negatif. Nah, ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan pada bagaimana caranya, saya ingin jelaskan dulu apa sih bahayanya anak nonton video porno itu. Bahayanya apa sebenarnya? Kan ibu santai. Satu Bu, orang kalau belum waktunya nonton video porno itu Bu, otaknya itu tidak konsentrasi belajar, karena candu, sekali nonton ingin nonton terus. Jadi anak itu tak konsentrasi belajar, malas dia belajar itu. Itu satu. Yang kedua, nanti mempengaruhi omongan kotor-kotor itu. Itu yang kedua Bu ya. Yang ketiga Bu,
nanti anak akan melakukan. Langkah awalnya melakukannya onani, berikutnya satu jenis kelamin, misalnya anak ibu perempuan nak melampiaskan dengan laki-laki tak berani atau belum ketemu lawan jenisnya, maka yang terjadi melakukannya sesama kita, sesama satu jenis kelamin. Makanya ibu hati-hati kalau di rumah anak kita perempuan ada kawannya akrab betul dengan anak kita, tidur bersama-sama, jadi satu jenis kelamin, onani sama-sama dia dulu, sama-sama nonton dulu gitu. Nanti kalau sudah berani baru lawan jenis. Ini kan awal saja nih, yang satu jenis kelamin ini kan pelecehan itu kan sering ketangkap itu, bukan hanya laki-laki perempuan, sama laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan gitu loh. Jadi ibu harus hati-hati di situ. Oke, lama-lama ibu, kalau anak ibu tuh misalnya sudah melakukan zina, aduh, ibu tuh bagaikan macam kiamat. Kecuali kalau emak juga tak betul ya. Coba ibu bayangkan, mau digugurkan, dosa besar, sama dengan membunuh 70 bayi. Mau dinikahkan, budak umur 14 tahun tuh bisa apa? Kan serba sulit. Tidak dinikahkan, bagaimana? Ujungnya kan anak-anak kita kadang diungsikan di kampung. Oke, kadang anak-anak menggugurkan dengan caranya sendiri, makan nanas muda lah, makan degan, campur bodrek segala macam. Itu nanti berpengaruh pada kandungan, pada jantung. Nanti anak tuh suatu saat kalau sudah nikah betulan susah ingin hamil karena terjadi iritasi pada kandungannya. Seperti itu. Kita kan nggak tahu, anak misalnya belum waktunya ada minum pil KB kan kandungan kering. Nanti anak ibu nikah tak punya anak, nanti oleh suami ditinggalkan juga. Kalau tak punya anak dicampakkan lagi, mau ngomong apa kita. Jadi kita persiapkan anak tuh ke depan tuh aman. Oke, kalau anak kita sudah tak perawan lagi, kalau yang perempuan ya, ada kelemahan wanita. Laki-laki itu bu, kalau anak ibu laki-laki bu ya, setan lah anak laki-laki itu bu. Mencari wanita pasti cari wanita yang baik. Saya ulangi bu, laki-laki itu bu bajingan, dia bolak-balik berzina. Tapi kalau cari istri yang baik dia. Kalau bisa yang hafal Quran, kalau bisa yang santri, pokoknya bini yang solehah. Padahal setan juga budak nih. Tapi wanita beda ibu. Kalau wanita sudah tahu dirinya tidak suci, tak pede dia cari suami yang baik. Duh, untuk apa aku cari yang baik-baik? Aku pun tak baik kok, aku pun tak suci kok. Makanya kalau anak kita sudah rusak, kalau bisa ibu bawa anak tuh ke psikolog, ke ustadz. Jangan diruqyah. Ruqyah itu pengobatan terakhir, berbahaya pada saraf anak. Jangan sedikit-sedikit ruqyah, itu berbahaya, kecuali nggak ada jalan lain. Atau ibu anaknya suruh ketemu saya, diberikan motivasi yang sudah Allah ini maha pemaaf gitu bu. Jadi intinya bu, kalau anak sudah rusak, dia mencari suami itu bu asal-asalan, ujungnya menjadi pelakor, perusak rumah tangga orang bu ya, bahkan menjadi PSK online. Itu yang terjadi. Anak sekarang nih bu, SD kelas 6 tuh pak, biasa manggil laki-laki perempuan papi mami bu. Bener bu, anak-anak, coba ibu dengarkan anak-anak kita main-main, walaupun itu sekedar main-main lah, manggil pula papa mama. Bayangkan, kencing pun belum lurus dia sudah bisa pula ngomong papa mama. Nah ibu harus hati-hati, apalagi sekarang bu. Ini konsekuensi berikutnya bu ya, setiap anak sekarang ini ada aplikasi yang namanya MyChat, tulisannya MiChat. Nah aplikasi MiChat ini bu banyak dimanfaatkan untuk
menjual diri. Makanya di Batam ada istilah ABBP, anak Batam bisa pakai. Itu anak sekolah. Ibu maaf karena sudah populer ya, yang apa, yang sekolah pojok nih, itu kan ketahuan kemarin ya. Yang menjual siapa? Yang menjual temannya yang sudah berhenti. Yang dijual masih sekolah kan, anak SMP, bayangkan kan sudah ditangkap. Yang ditangkap tentu yang menjual ya, bukan yang bersangkutan. Nah artinya apa Bu ya, ini realita. Nah aplikasi itu sangat, nah kalau anak ibu sudah tak perawan begini Bu, orang yang menjual diri itu bukan ada rusak duluan, itu masalahnya. Hampir semua wanita yang menjadi pelakor, tahu pelakor ya, perusak rumah tangga orang, kalau ada seorang gadis merusak rumah tangga orang, dia pun sebenarnya sudah tak betul juga. Maka saya sering menjuluki pelakor itu pelakor jahanam, karena merusak rumah tangga orang. Ini pasti tidak baik juga. Kalau wanita baik-baik mana mau merusak rumah tangga orang, karena memang tak baik lah dia merusak rumah tangga, karena nggak pede gitu loh. Maka anak ibu, ayo kita jaga. Sampai kapan si anak ibu? Sampai menikah. Makanya kalau ibu didik anak kira-kira berat, sampaikan 19 tahun, carikan jodohnya, nikahkan cepat. Dah urusan suami. Dah, ngapain harus sarjana? Bukan bisa kuliah sambil nikah kan? Jadi ibu perjuangkan anak perempuan tuh sampai 19 tahun. Karena sekarang menurut undang-undang boleh menikah tuh di usia 19 tahun. Yang saya ceritakan tadi itu Bu, itu baru dunia, belum akhirat itu Bu ya. Kan dosa besar tuh, satu durhaka pada orang tua, maaf syirik, itu nomor satu tuh syirik. Yang kedua durhaka pada orang tua. Tiga membunuh. Empat zina. Lima memfitnah. Nah, Bu, dosa besar zina ini, apalagi menggugurkan. Nah, rata-rata anak hamil sebelum nikah kan digugurkan. Kita kan nggak tahu anak makan kelapa muda campur bodrek kan, kalau berhenti haid itu berarti bayi sudah hidup. Rata-rata anak kan minum obat. Saya ulangi Bu, berhenti haid berarti sudah ada nyawa dia. Minum obat berarti sama dengan membunuh bayi. Bahkan dosanya sama dengan membunuh bayi 70 anak. Makanya kalau anak kita sudah kandung hamil, jangan digugurkan, biarkan dia sampai hidup. Itu makanya Bu jaga betul Bu ya. Oke, sekarang solusi apa yang harus Ibu lakukan? Yang pertama, kontrol HP anak itu sehari semalam 2 kali, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Pagi ya katakanlah setelah salat subuh, sebelum anak sekolah, buka pelan-pelan. Sore itu kapan? Ya berarti sepulang anak sekolah. Tujuannya pagi itu ngontrol, review HP perjalanan semalam gitu. Sore berarti perjalanan siang, kan anak sekarang suruh bawa HP ke sekolah itu. Jadi itu Ibu kontrol sehari semalam 2 kali, wajib, tak ada pilihan, jangan dibiarkan. Oh ya, terus kontrol. Nah, yang jadi masalah kalau anak mempassword HP itu Ibu sulit. Caranya Bu, kalau anak HP-nya dipassword, Ibu kerjasama dengan pihak terkait. Pihak terkait itu bisa sekolah, ya, Pak Kepala Sekolah, wali kelas. Besok tolong umumkan, besok semua bawa HP. Nah, gitu ilmunya. Setelah bawa HP, razia. Itu ya. Habis itu suruh buka passwordnya. Nah, guru kalau bisa gandeng orang teknologi atau polisi yang tahu, atau sebenarnya guru pun data buka satu-satu.
Kalau yang ada aneh-aneh, tak usah diumumkan sesama siswa termasuk jumlahnya. Contoh, kalau dalam kelas itu jumlahnya 50, nggak usah misalnya anak itu dipermalukan di kelas ini kemarin setelah dirazia ada kedapatan 15. Nggak usah, close, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang harus tahu hanya walinya, gitu. Walinya dipanggil, anaknya dipanggil. Jika perlu manggil anak tuh jangan ketahuan kawan-kawannya. Ini strategi, karena memang ilmu itu strategi, jangan mendonkan anak. Anak kan tahu. Nah, ibu harus kooperatif kalau dipanggil sekolah. Ini kadang emak dipanggil pun tak mau. Harus mau. Nah, setelah itu ibu, kalau anak kedapatan HP-nya tak baik, jangan marah. Sekarang nih ibu berhentilah mulut cerewet dengan anak tuh. Anak sekarang bu, apa bu ya? Bukan waktunya lagi dimarah anak kita itu. Jadi kerjasama dengan sekolah, tapi tidak harus sekolah. Misalnya pengurus masjid. Intinya kan kalau ibu maksa anak, kadang anak marah. Anak tidak mau. Kecuali anak ibu segan dengan ayahnya. Kalau kita tidak bisa kerjasama dengan pihak terkait atau RT RW, lebih enak sekolah. Umumnya kalau sekolah anak pasti nurut, gitu. Oke, itu bu, intinya harus dibuka. Itu satu bu ya. Yang kedua, supaya ibu bisa membuka apa yang dibuka anak, ibu kuasai, pahami yang biasa dibuka anak. Minimal Facebook, YouTube, Twitter, kemudian Instagram, Line, MyChat, kemudian apalagi itu, Tinder, Tenggu. Ini harus bisa 7 macam ini, karena disitulah anak rusaknya. Loh, kalau ibu tidak bisa, macam mana ngontrol punya anak? Ibu ngangkat HP pun masih terbalik, coba gimana? Enggak ada pilihan bu, ibu harus bisa. Intinya ibu kalau tak bisa, bagaimana ibu nak ngontrol punya anak? Intinya kita harus bisa yang 7 macam itu. Kalau ibu belum bisa, kursus. Di sini ketua taklim siapa? Ibu panggil ini kursus, ibu kursus. Cuman kalau ibu tak paham juga repot. Carikan narasumber. Atau ibu yang belum paham, ketemu saya lagi, kumpulkan di kedai kopi mana gitu, ayo saya ajari. Tapi intinya ibu harus bisa. Tapi saya minta yang ibu harus bisa, yang ibu sendiri pertahanannya kuat. Misalnya ibu bisa Facebook, ibu lebih gila pula daripada anaknya. Repot. Saya berikan contoh. Kenapa ibu harus bisa MyChat? Karena bu, anak ini banyak rusak di sini. Anak ini banyak pertemanan yang tak baik di sini. Narkoba di MyChat ini, dan juga masalah-masalah lain. Karena di MyChat itu bu ya, ini di perumahan apa namanya nih? Jupiter. Kali ibu punya aplikasi MyChat, itu kan banyak disalahgunakan menjadi PSK atau mencari wanita atau suami laki-laki yang tak baik. Di situ tinggal pilih, cari yang cowok, cari yang cewek, cari yang lesbi, cari yang laki-laki suka laki-laki. Ibu kalau punya aplikasi itu, coba aja tes sekarang. Uniknya aplikasi MyChat itu menunjukkan jarak 5 meter, 10 meter, 100 meter, 1 kilo, 3 kilo, maksimal 60 kilo. Kalau di sekitar kita ini yang 3 kilo ini ratusan. Bu, PSK ini sekarang tidak lagi harus di tempat diskotik. Kemana orang-orang itu menjual dirinya menggunakan MyChat gitu. Dan itu termasuk anak-anak kita sekolah, nimbrung pula di situ. Maka ketika ibu punya aplikasi di situ, anak-anak itu bu, kalau misalnya pulang jam 3, aplikasi itu dihidupkan jam 12. Harapan dia dalam 3 jam ada yang menawar. Ya, kalau kelas-kelas
anak SMP 300-500 ribu itu kan kalau 1 jam laris manis, siapa yang tak mau? Jadi main mampir sebentar di hotel, kan banyak di sekitar kini hotel yang 1 jam 30 menit, siapa yang tahu? Balik ke rumah dia ternyata sudah berzina. Ini dunia sudah begitu, Ibu. Oh ya, nah makanya Ibu cek terus. Nah sampai di rumah Ibu cek aplikasi itu, nah buka. Kalau ternyata dalam aplikasi mecet itu sepertinya kok ada yang menjual diri, beda Bu, menjual diri dengan tidak tuh kelihatan dia, Bu ya. Nah clean riwayatnya, nah lihat jaraknya. Kalau jaraknya 5 meter berarti di rumah kita, itu anak kita, gitu maksud saya itu. Ibu kan bisa cek siapa saja pertemanan, jarak orang yang punya itu dan menjual, kan Ibu bisa cek itu. Kalau jaraknya 5 meter berarti di rumah kita. Bisa suami, bisa anak. Suami itu yang saya maksud, suami Ibu merangkap gigolo atau tetangga. Ini dunia sudah seperti itu, Bu. Makanya banyak orang tua tak sadar. Maka Ibu kuasai aplikasi itu. Tapi Ibu kalau ingin kuasai aplikasi itu, Ibu harus pertahanan kuat juga. Kalau Ibu tak kuat, Ibu juga bisa jebol itu. Kenapa, Bu? Ya, suami lambat berikan uang belanja, suami masuk jam 7 balik jam 4, disitulah Ibu mulai memasukkan diri pakai mecet, banting harga 150.000 sekali kencan. Oh, sehari bisa dapat pelanggan 5, Ibu. Nah, makanya Ibu harus kuat dulu pertahanan. Kalau pertahanan tak kuat, tapi Ibu harus bisa itu. Tujuannya untuk ngontrol punya anak. Itu, Bu ya. Ini kenyataannya, Bu. Bu, kalau zaman Presiden Pak SBY yang menterinya Pak Tifatul Sembiring, game online tidak ada. Yang sifat yang dekat ada, teklus. Video porno mana ada zaman Pak Tifatul Sembiring. Kenapa, Bu? Menteri Informasi Komunikasi Pak Tifatul Sembiring itu memperkerjakan 600 orang yang tugasnya setiap hari mempelototi aplikasi-aplikasi yang tidak baik. Kalau ketahuan blokir, ketahuan blokir. Zaman sekarang apa, Bu? Itu industri kreatif. Makanya sekarang banyak game online di mana-mana, padahal merusak otak anak kita. Yang ketiga, Ibu, bagaimana Ibu ngontrol anak nih? Fokus urus anak nih, Ibu, macam ngurus bayi. Jadi bayi ini anggaplah 2 tahun, pokoknya Ibu kontrol terus anak itu. Ibu ngurus bayi itu jadikan teman, anak Ibu jadi teman, jangan dimusuhi, fokus. Supaya Ibu fokus urus anak, satu, Ibu jangan terlalu banyak kegiatan, apalagi kegiatan tak menghasilkan duit. Selpong, kulu kiri, kulu kilir, macam gosokan, dapat duit juga tidak berhentilah. Saya sering ngomong di mana-mana, ikut taklim itu bagus, tapi jangan banyak-banyak. Mana yang harus Ibu ikuti kegiatan ini? Yang di perumahan kita wajib, apapun alasannya. Posyandu Ibu ikuti, jangan tak ikut. PKK ikuti, kegiatan gotong royong ikuti, rapat-rapat ikuti, taklim ikuti. Ini jangan sampai tak ikut kita di perumahan kita ini. Mengapa? Kita bertetangga. Kalau nanti kita tertimpa kemalangan, ada apa-apa, kan tetangga kita yang bakal nolong, tetangga kita yang bakal rame ke rumah kita. Ini kadang ada undangan di Sekupang, datang, tetangga tidak. Apa maksud emak-emak nih? Ini yang di Batam Center tak pernah absen, tetangga banyak kali alasan. Jadi nanti dulu yang di luar ini tuntaskan dulu yang di sini, jangan sampai tak ikut. Yang ketiga, Bu, alasannya kita nih kalau ada acara
mau sunatan anak, mau pindah rumah, mau nikahkan anak, nek wong Jawa sing golek rewang, tahu rewang? Minta tolong masak, tegak tenda, tetangga apa bukan? Tetangga. Kalau tertimpa musibah, bu, orang Batam Center tuh paling kirim WA aja, yang sabar ya bro, itu aja paling kok. Yang nak nolong tetangga juga, itu bu ya. Nah, ibu boleh kegiatan keluar, syaratnya 3. 1, di tetangga tidak ada kegiatan. 1. Yang kedua, tugas istri tuntas. Istri ini 3 tugasnya: urus rumah, urus anak, urus suami, ini clear. Yang ketiga, mendapatkan izin suami, silahkan. Tetapi khusus bagi pengurus inti, misalnya nih ibu tinggal di Jupiter tapi juga menjadi pengurus inti di taklim lain di luar sana, sesekali ibu kalau nak pergi boleh meninggalkan di sini, tapi izin dulu, izin dengan teman-temannya. Ya aku minta maaf dulu ya, hari ini tak bisa ngikuti di masjid ini karena aku di sana jadi MC, aku harus sambutan. Nah gitu, jangan calcul langsung saja, harus ngomong dulu dengan sesama kita, gitu ya. Jika perlu ya, inilah aku nitip duit 10.000 untuk beli tambah-tambah kue, begitu loh. Gitu caranya, bu ya. Itu fokus. Nah ibu, kenapa kalau aktif di sekitar perumahan kita, ibu bisa sambil ngurus anak seperti ini nih kan. Katakanlah tadi acara dimulai jam 4, ibu perjalanan paling 5 menit atau paling lama 2 menit. Yang 5 menit itu pun sambil ngerumpi pula jalannya itu, anggaplah 1 menit. Anak tak masalah, nanti selesai katakanlah 5:30 bisa langsung pulang. Coba ibu kalau misalnya ikut taklim di Batam Center, katakanlah di Masjid Jabal Arafah, walaupun yang ceramah saya juga sebenarnya, perjalanan ke sana sudah 1 jam. Itu kalau nggak macet itu. Ceramahnya katakanlah ikut taklim 1 jam, bu ya, balik 1 jam, udah 3 jam. Selesai pengajian ibu kadang-kadang tak langsung pulang, tawaf pula ibu di Nagoya Hill tuh. Oh, lantai atas, lantai bawah, itu berapa jam tawaf ibu tuh. Lo ngambil sa'i pula ke Martabahar situ. Lah, itulah bu yang menyebabkan suami muak dengan bini terlalu banyak taklim itu. Enggak ada suami tak setuju majelis taklim tuh bu, senang dia. Tapi ibu jangan abaikan masalah rumah, gitu caranya bu. Makanya ibu ketika nak pergi keluar kan kita penting juga sesekali, tapi sesekali bu ya, anak tuh tuntas. Maka ibu saya minta fokus urus anak. Oke, kemudian yang berikutnya bu, mendidik anak zaman now itu, anak tuh dijadikan teman, kita bukan guru. Walaupun sebenarnya bu ya, guru di sekolah adalah orang tua anak kita, orang tua di rumah adalah guru anak kita. Tetapi prakteknya kita jangan menjadi guru, menjadi teman anak. Contoh teman tuh gini, nak nyapu, kita dulu nyapu. Nak belajar, kita ngambilkan pelajarannya, belajar sama-sama, terus dampingi anak belajar. Nah namanya teman, ibu catat semua nomor guru-guru di sekolah itu, catat semua. Kalau anak alasan PR, kan anak kita ini kan pada megang HP AC PR aja terus, belum tentu bu anak tuh kerjakan PR. Mana HP nak? PR bu, PR mana lagi nak dikerjakan tuh. Makanya antara orang tua dengan guru itu harus akrab. Besok misalnya ada 5 pelajaran, WA guru tuh, besok ada PR apa tidak. Kalau tidak ada PR, anak jangan megang HP. Makanya tadi saya bilang teman itu, makanya terus kontrol terus betul. Kalau anak ibu ada salah, jangan dimarah, sedikit pun jangan dimarah. Kenapa bu? Kalau zaman dulu ibu boleh marah dengan anak. Kenapa bu? Dulu anak dimarah tak ada tempat pelarian, apalagi di kampung, di Padang Panjang situ kan, anak dipukul paling ketemu nenek lari dia kan.
pergi ke surau. Loh ini Batam beda Bu, anak dipukul, balap liar di marina sini, anak dimarah, nanti lari ke game online, anak dimarah, nonton video porno, itu pelarian juga. Jadi sudahlah, yang mulut-mulut cerewet nih tobatlah Bu ya. Jadi supaya ibu bisa seperti itu, kalau ibu panas, tumpahkan kata-kata itu. Karena memang dalam teori, ibu ini setiap hari mampu mengeluarkan kata-kata per hari 2400 kata per hari. Laki-laki itu 7000. Nah, makanya laki-laki banyak pendiam. Karena dia banyak keluar, ketemu kawannya di kedai kopi, di kantor, di mana-mana, itu kata-katanya habis. Banyak modal keluar rumah, maka di rumah jadi pendiam dia. Diajak ngomong oleh bini, habis modal. Sementara istri tak ada tempat untuk ngomong. Kiri lihat tembok, ke belakang lihat dapur. Wih, ini modal 2400 tuh masih utuh. Kadang nengok suami meledak gitu di situ ibu. Nengok suami tumpah. Caranya bukan lagi panas, anak belum datang, suami belum datang, ngoceh aja di kamar sendiri supaya modal tuh habis. Itu caranya Bu ya. Oleh karena itu ibu-ibu, fokuslah urus anak. Silakan Bu yang bertanya. Ya. Tadi waktu di sekolah kan jika didapatkan itu kita tidak harus mengikuti ke yang lain gitu. Kita hanya pada fokus pada yang ini. Pada orang tua. Bagaimana cara memberi efek jerah ataupun memberi himbauan pada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama? Kan guru kuncinya. Kita bilang dengan guru, makanya saya tadi bilang, kalau kita tidak bisa kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain itu salah satunya sekolah. Jadi yang tahu hanya guru dan orang tua. Kan kuncinya di guru. Maka guru tuh kunci habis. Guru tuh kita ajari. Bisa, kan tergantung rapat wali murid juga sebenarnya. Kalau satu sekolah tidak mungkin, per kelas saja. Gitu. Cuman resikonya kalau per kelas Bu ya, nanti kalau ketahuan ada video porno, dia ngasih tahu kelas lain susah, makanya serentak gitu. Nah kalau per kelas bisa juga, makanya jangan sampai muncul ke yang lain. Ya kan tak mungkin anak diberi, tak mungkin dia akan membuka aibnya sendiri kan. Kuncinya sekolah tadi. Jadi kan tertutup namanya, tapi mengambilnya sekaligus. Tapi ini sudah kerjasama dengan wali. Begitu anak kedapatan, sekolah jangan mempublis, orang tua juga jangan marah-marah. Kalau orang tua marah Bu, nanti HP anak di password lagi, kan tambah repot ibu. Paham ya maksudnya? Tidak akan orang lain tahu. Oke, silakan yang lain. Tidak ada yang bertanya Bu ya, saya lanjut. Tapi walaupun saya sedang bicara, kalau ibu ada yang bertanya, nanti langsung aja angkat tangan. Menurut ibu, HP anak ini perlu dikendalikan atau tidak? Perlu. Problem utamanya Bu, mengendalikan HP anak ini. Anak ini lebih canggih daripada emak bapaknya. Itu problem. Ibu beli HP, belum tentu 1 bulan hafal apa itu aplikasi. Anak kita tuh Bu. Game online, ibu jangan kira itu hanya masalah game online-nya, tapi di situ pornografi bermunculan di kiri kanan. Ibu harus kontrol habis. Makanya sehari berapa kali? 2 kali. Menurut ilmu, anak usia 0 sampai 3 tahun tidak boleh megang HP. 3 sampai 7 tahun boleh 1 jam.
paling lama, tapi harus ada jeda, tak boleh sekaligus. 7 sampai 17 tahun 2 jam paling lama. 17 tahun sampai mati macam kita ini maksimal 3 jam. Nah, anak beritahu, nak, kalau sering menggunakan HP nanti sarafmu kena. Itu berarti ini supaya anak tahu dulu, ini di luar konten. Kan bahaya HP itu ada 2, ada konten isinya, yang kedua menghabiskan waktu percuma, yang ketiga radiasi. Anak kan nggak paham radiasi HP, kan banyak ceritanya, rusak otak, itu radiasi, beda lagi memberi. Nah, ibu harus bicara hati ke hati dengan anak. Orang kalau sering menggunakan HP, Bu, apalagi menggunakan handset, nanti anak tuh sudah di usia 30 tahun mengalami kelumpuhan otak. Begini, Bu, dulu kita tamat SD, tamat masuk SMP, berangkat sendiri, cari sekolah sendiri. Tamat SMP, kalau orang tua tidak ada biaya, jadi kuli, jadi pembantu, bisa mandiri. Zaman dulu anak semua serba mandiri. Kenapa? Karena di rumah terbiasa mandiri. Zaman sekarang tidak. Masuk sekolah jam 7, balik jam 4. Kapan anak diajari mandiri? Nggak ada lagi waktu. Akibatnya anak tamat SD, mau SMP mak yang sibuk, mau SMA mak yang sibuk, mau kuliah pun mak yang sibuk. Tamat kuliah kita pula yang pusing nyarikan pekerjaan anak. Kalau kita diam, anak main HP terus di rumah. Kapan nikahnya? Makanya rata-rata banyak anak sekarang ini nikah tuh ya gara-gara HP itu juga. Jadi anak ibu harus diajarkan mandiri. Kalau saya kadang berpikir, Bu, anak itu, Bu, tak usah kuliah, ngapain? Toh kewajiban kita, kalau memang kita tidak bisa membuat anak mandiri, Bu, ya, lebih bagus kalau anak sudah tamat SMA tuh, nah, modal, silahkan kalau sambil kuliah tapi buka usaha, seperti itu. Ini maksud saya, Bu, supaya anak tidak lari ke HP. Ibu-ibu, bagaimana kalau ibu kesulitan mengendalikan HP anak? Langkah pertama, pastikan emak bapaknya kita jangan juga kecanduan HP. Kalau ibu nak HP terus, ya anak pun ngikut. Gini, kalau ibu bukan bisnis jual beli online, kalau perlu HP itu, Bu, tempelkan di rumah, nama tembok gini. Dah. Kalau ada orang nelpon, tengok dari jauh, siapa dia? Orang baik-baik apa mantan yang terindah? Ah, misalnya. Gitu, Bu. Sebab ibu kalau megang HP terus, anak akan megang terus. Itu dampaknya seperti itu. Harus dimulai dari kita dulu. Ibu bilang, aku betul nak, iya betul, tapi untuk apa ibu megang HP terus, untuk apa coba? Kecuali ibu bisnis online. Kalau ibu bisnis online, anak tahu memang makan hidupnya dari situ, ibu bisa ngomong anak, misalnya anak protes, jangan main HP terus nak, kata kita. Kata anak, ayo mama main HP juga. Nak, mama ini megang HP ini bukan main HP. Ini nah jualan mama banyak nih. Ini Tekwan, ini PMP, ini Poepo, ini sarung, ini jilbab. Dari sinilah sayang kamu bisa sekolah, bisa makan, bisa minum. Anak paham juga kok. Ini persoalannya ibu bisnis tidak. Selpang, itulah yang menjadikan anak niru. Memang harus dari kita dulu. Makanya kadang-kadang, Bu, kalau kita ada nenek kita di sini, nenek kita tuh pening, Bu, nengok kita nih tak ngurus cucunya. Maka akhirnya nenek kita pula yang ngurus cucunya. Kenapa sih main HP terus? Itu makanya, Bu, harus jangan kecanduan. Nah, dan itu, Bu, harus suami istri.
bapak, suami ibu jangan kecanduan HP juga. Caranya supaya isi HP anak bisa dibuka ibu ya, salah satu solusinya HP suami istri harus bebas saling buka. Kalau suami istri HP-nya saling tutup, anak pun sama. Ini kan anak ini niru, paham tidak Bu? Anak ini jago niru. Maka ibu omong suami, kan begini Bu, semalam kemarin saya ngisi pengajian gini juga ya di Baitul Salam. Ada yang bertanya begini, Pak Mariono, kalau saya ingin ngecek anak saya nih Pak, apakah ada mengarah kepada perbuatan baik apa tidak? Ya setidaknya kan 3 ngeceknya. 1, siapa temannya, teman-teman anak kita tuh siapa, cek habis. 1. Yang kedua, perilakunya, tingkah lakunya itu baik apa tidak. Jadi teman, perilaku. Yang ketiga, HP. Dulu kan ada hadis Nabi, pada diri kalian ada yang namanya mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Kalau baiklah segumpal darah itu, apa segumpal darah itu? Hati. Kalau baiklah hati, baiklah dia. Kalau tak baik hati, tak baiklah dia. Maka ibu ngecek orang baik apa tidak di hatinya. Nah, ngecek hati bagaimana Bu? Cek HP-nya. Kenapa? Karena hati ini sekarang sudah pindah ke HP. Ibu ingin tahu suami itu baik apa tidak, ya buka HP-nya. Ibu ingin tahu anak ibu baik apa tidak, ya buka HP anak itu. Makanya sering saya sampaikan, malam ini malam apa ya? Nah, malam minggu kebetulan. Nah, suami ibu nanti di rumah, ambil HP-nya di atas meja. Apa reaksinya? Kalau HP suami ibu atau HP anak ibu dibuka, HP suami itu dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami tidak marah, tenang, aman, nyaman, berarti aman suami ibu tuh, clear itu. Tapi isi jangan terlalu percaya juga, kadang suami ini akalnya panjang tapi relatif aman. Kalau HP suami ibu ambil, dia macam cacing kepanasan, marah, resah, gelisah. Ngapain kau buka-buka HP ku? Kau kan sudah aku belikan HP. Saya umumkan suami ibu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun buang-buang duit. Mariono jawabannya sore ini. Bu, HP suami saya harus saling terbuka. Ngapain takut-takut suami saya ku HP saling tutup-tutupan? Bukankah suami istri itu harus saling transparan? Dalam undang-undang juga harta yang diperoleh setelah pernikahan adalah milik bersama. Berarti, coba saya tanya, HP itu harta atau bukan? Harta bukan? Harta, berarti harta suami juga harta istri. Ngapain saling tutup-tutup? Kalau HP suami ibu ambil, marah-marah dia. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman, buka WA, sembunyi-sembunyi. Itu HP sering pula masuk dalam kolornya. Oh ya, HP kamar mandi bawa, tidur bantalan HP, nama banyak pakai kode. Oh, kadang disebut di situ singa laut, rupanya bini kita singa laut itu. Misalnya di situ sebut Junaidi, rupanya Linda. Hati-hati. HP itu passwordnya berlapis. Nah, begitulah ngecek anak dengan suami ibu. Oh ya, tapi maaf ya, ibu tahu saya galau kalau saya ngomong seperti ini, tapi ini harus saya sampaikan. Itu kali ibu punya suami seperti itu, punya anak seperti itu, jangan dibiarkan, karena nanti akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Contoh, kalau saya sakit perut, diobati apa tidak? Diobati apa tidak? Cepat obati, mumpung belum komplikasi. Kalau nanti tak diobati, ditahan, ternyata sudah sakit perut lagi, lari ke ginjal lagi, lari ke jantung. Kenapa? Karena lambat diobati. Begitu juga ibu. Ibu kalau mendapati anak dan suami HP-nya seperti yang saya contohkan, jangan diam. Kalau ibu biarkan, nanti ibu itu susah ibu menyelesaikannya.
Siapa tahu kalau sekarang suami ibu hanya batas main-main saja. Kalau ibu biarkan keenakan ya, lama-lama bunting pula bini di luar tuh. Susah ibu menyelesaikannya. Paham maksud saya bu ya? Saya sebagai penyuluh bu, tegas-tegas saja. Jadi ketika ada gejala yang tidak baik di rumah tangga tuh jangan dibiarkan bu ya, karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oke, jelas bu ya? Oke, ibu-ibu yang saya hormati, memang bu harus kita akui sekarang ini susah sekali bu mendidik anak. Betul apa tidak? Karena bu, saya melihat saya tahu saya pakai mic bu ya. Saya melihat bu, pemerintah pusat cenderung membiarkan apa yang terjadi karena sibuk dengan maunya masing-masing. Maka bu, ibu tak usah mengeluh, sudahlah, kita juga tidak bisa terlalu berharap kepada pemerintah bu ya, karena toh kewajiban mendidik anak kewajiban negara apa kewajiban orang tua? Hah? Orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi perintah itu kepada siapa? Orang tua. Nggak usah nyalahkan Jokowi. Gini aja bu, ibu balik dari sini, ibu ada kakak kan? Ada kakak? Oke, ada kakak. Bu tengok situ, siapa kepala keluarga? Suami. Ibu anggota kan? Banyak orang nih lupa dengan tugasnya. Banyak suami ngurusi negara, mikirkan utang 7 triliun, itu tugas kepala negara. Tugas suami apa bu? Kepala rumah tangga tuh nyari beras, bayar listrik, betul tidak? Didik anak sekolah. Nggak ada ngurusi hutang negara. Hutang negara yang 7 triliun itu urusan Jokowi. Paham apa tidak? Ya sekarang banyak emak-emak ini pula ikut-ikutan jadi kepala negara. Di WA macam betul aja lah, bagus mana Anies lah, Prabowo lah, Jokowi lah. Ngapain kita ngurus negara? Ibu ini tugasnya sederhana. Ngurus siapa tadi? Anak toh. Ibu nak baca betul pula, nak ngurusi negara, betekak pula, bagus mana Amsakar, Ibu Malina, berhenti. Itu urusan mereka bu, ngapain kita ikut-ikutan? Paham bu ya? Nah, kita urusan kita saja bu. Karena kalau anak kita hancur, Jokowi ikut sedih apa tidak? Tidak kan? Sudahlah. Kalau urusan ibu kota negara, itu tugas siapa? Presiden. Betul apa tidak? Pembangunan provinsi, tugas siapa? Gubernur. Urusan kota Batam, tugas siapa? Wali kota. Urusan kecamatan, tugas siapa? Camat. Urusan kelurahan, tugas siapa? Lurah. Urusan perumahan, ada tetangga tak betul yang suka ngerumpi, tugas siapa? RW atau RT. Tugas ibu apa? Anak. Kok sudahlah, ngapain kita ngurusi orang? Ibu kalau terlalu banyak sibuk ngurusin orang, ibu tak akan sempat ngurus anak sendiri. Paham bu ya? Saya bu sebagai penyuluh nih bu, ngomong harus tegas-tegas, jangan tedeng-aling-aling lagi. Oke, akhirnya saya simpulkan bu ya, saya tanya, ibu ingin punya anak baik apa tidak? Hah? Kalau ibu ingin punya anak baik, kendalikan media sosial anak ya, itu karena satu. Yang kedua, ibu fokus urus anak, karena tugas istri 3 aja, urus anak, urus suami, urus rumah. Supaya anak betah di rumah, semua kebutuhan anak siapkan. Baju disetrikakan, makannya cukup. Ini kadang anak makan super mie aja, karena maknya kerjanya selpong, kulu kiri kulu. Anak tak betah lah di rumah, siapkan.
anak belajar, ibu temani, dampingi. Contoh, mana sih sebenarnya PR yang membutuhkan HP, ibu kontrol. Besok Bu ada PR misalnya IPA, dampingi. Iya, ibu bisa sambil nyetrika. Jika perlu ibu buatkan anak tuh air minum sambil belajar itu Bu. Ini cara menjadikan anak tuh sebagai teman. Anak belajar, nak biar tambah pintar nak, minum vitamin dulu sebentar, minum. Habis itu, oh ya, kalau misalnya nanti ibu tengok di atas dapur tuh mungkin ada pisang, gorengkan pisang. Kawan ya anak itu belajar. Bu, nanti kalau anak seperti itu, potong telinga saya Bu, nak macam-macam di luar terbayang dengan maknya, karena mamanya betul-betul kawan dengan anak. Paham maksud saya? Ini cara merebut hati Bu, merebut hati anak, jangan sampai berpaling ke yang lain. Tapi kalau ibu di rumah masak tak sempat, baju kadang nyetrika lambat, makan pun tak ada, ketemu cowok yang baik dikit larilah dia. Ibu ini sekarang lagi merebut hati. Sampai kapan Bu? Sampai usia 19 tahun ketemu cowok yang baik, nikahkan cepat. Sudah, ibu terserah nak selpong, terserahlah. Yang penting anak lepaskan dulu. Itu Bu ya. Kalau saya tanya, lebih berat jadi mak sekarang apa mak zaman dulu? Hah? Coba jawab yang jujur Bu. Mak sekarang kan zaman dulu. Oke, ini sebelum saya tutup Bu ya, saya hanya ingin supaya ibu bersyukur saja sebenarnya. Di mana beratnya mak sekarang daripada zaman dulu? Coba ibu ingat-ingat. Mak kita dulu sebelum subuh harus bangun, masak, karena anak jam 6 pagi harus berangkat sekolah. Tak ada jajan zaman dulu. Betul apa tidak? Masak dulu. Nggak ada dulu anak kecil tak makan. Zaman dulu masak ibu, sehari itu satu kali masak itu 2 jam. Nak makan jam 8 malam, saya ulangi ya, mau makan jam 8 malam, sebelum maghrib sudah harus siap-siap. Ngambil kayu dulu, masukkan ayam dulu, motong bawang dulu, matong sayur dulu. Sebelum maghrib emak sudah sibuk. Nanti habis isya makan rame-rame 2 jam. Tak ada emak mengeluh zaman dulu. Tak ada emak dulu mengatakan aku bukan pembantumu ya. Tak ada. Lah ibu sekarang masak, cuci beras paling 30 detik, cek, masukkan air syukur, tek, 15 menit masak. Itu pun tak sempat masak. Ceplok telur, tek, berapa? Tak sempat. Kenapa? HP. Rumah mak kita dulu di kampung 10 kali 15 meter, ditambah pepohonan, tuntas nyapu. Lemak kita sekarang berapa sih rumah ini lebarnya? 5 kali 4 meter. Belum dipotong dapur, belum dipotong kamar, tak sempat nyapu. Selpang, itulah yang menjadikan ibu setrikaan bukan setrika, dipoto, pret, masuk Facebook. La ilaha illallah. Bu, kalau kami laki-laki belum tentu sehari update status. Coba ibu, bisa 3 kali sehari masuk masjid ini, pret, 1. Nanti lah duduk blok, pret lagi. Sampai di rumah goreng ikan asin, pret, masuk Facebook. Ibu bisa mengatakan, Pak Mariono, buka status di Facebook ini kan cuma berapa menit Pak? Betul, tapi ibu masalahnya ketika dimasukkan itu di Facebook, ibu ngintipnya lama, siapa yang komen. Itulah yang menjadikan rumah tangga terbengkalai. Paham Bu ya? Artinya Bu, jangan sampai tidak mensyukuri nikmat ibu ini sekarang. Coba ibu bayangkan mak kita
Tugas suami, Bu, berat, berkeringat, kerja Tanjung Uncang. Ibu kan cuma ngurus rumah. Coba ibu ingat mak kita dulu, bangun sebelum subuh, bapak masih tidur, masak 7:30, nak ke kebun, sama-sama ke kebun kan? Bukan mama tidur di rumah, ibu ikut ke kebun bersama bapak. Ada barang bawaan, yang bawa bukannya bapak, ibu. Nggak ada bapak tuh macam pengawal di belakang bawa parang, koprak. Enak bapak zaman dulu, sampai di kebun, sampai di ladang, nek jeri wong Jawa Tegalan. Yang kerja kadang lebih kuat mama lagi daripada bapak. Bapak mancing, cari burung, tak dapat burung dia tuh bawa balik lagi. Nanti pulang dari ladang, ada barang bawaan, sayur, cabai segala macam. Yang bawa kadang ibu kan, bukannya bapak. Sampai nanti ketika tiba saatnya musim pegang duit, bukan ibu yang pegang, siapa? Bapak. Tersiksa mak zaman dulu, tapi tak ada yang mengeluh. Coba kalau mak sekarang, yang kerja bapak kepanasan siang malam, bini pakai AC di rumah, balik dari Tanjung Uncang, Allah, bini macam suami macam keluar dari tahanan. Giliran dapat gaji, bini yang megang. Kalau bini tak megang duit, nak minta cerai pula budak tuh. Nah itu contoh. Jadi sudahlah ibu ini bersyukur. Era zaman now, kerjanya Bu cuman di rumah. Ibu bayangkan mak kita zaman dulu. Oke, paham Bu ya? Jadi ternyata lebih berat mak kita daripada kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mendidik anak kita yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin.